ini. Saya dari kelas 12-2. Saya akan menjelaskan makalah fisika yang berjudul Gelombang Elektromagnetik dan Teori Relativitas. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasilan gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Spektrum gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektromagnetik pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. 4. Cahaya tampak. Panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu. Artinya, cahaya ungu memiliki frekuensi dan energi terbesar dibandingkan warna lain. Sementara itu, panjang gelombang terpanjang dimiliki oleh cahaya merah. Aplikasi cahaya merah tampak bisa kamu lihat pada laser. 5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau bisa disingkat sebagai sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10-15 sampai 10-16 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 nm. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. 6. Sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. 7. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Adapun sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kecepatan konstan di ruang hampa. 2. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. 3. Termasuk gelombang transversal. 4. Energinya tergantung pada besarnya frekuensi. Manfaat gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio digunakan sebagai pembawa audio atau suara. 2. Gelombang mikro. 1. Pemanas makanan. 2. Untuk komunikasi pada teknologi radar. 3. Menganalisis struktur atomik dan molekul. 4. Memandu pendaratan pesawat. 5. Mendeteksi keberadaan suhu suatu objek. 3. Sinar inframerah. 1. Untuk terapi fisik. 2. Untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. 3. Digunakan pada remote control. 4. Cahaya tampak. 1. Sinar tampak digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. 2. Digunakan dalam bidang dokter sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. 5. Sinar ultraviolet. 1. Pembentukan vitamin D. 2. Membunuh kuman penyakit. 3. Mensterilkan ruangan. 6. Sinar X. 1. Mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. 2. Menganalisis struktur bahan atau kristal. 7. Sinar gamma. 1. Terapi kanker. 2. Sterilisasi makanan kemasan. 3. Mengurangi populasi. Materi yang kedua yaitu teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang
diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan gerakan teori Newton. Relativitas khusus. Teori fisika yang dikembangkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Teori ini menjelaskan bagaimana ruang dan waktu terkait erat dan dapat dipengaruhi oleh kecepatan relatif antara pengamatan objek yang diamati. 1. Relativitas kecepatan. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. 2. Relativitas panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek. Kontraksi panjang apabila diukur oleh pengamatan yang diam terhadap benda tersebut. Relativitas massa. Massa benda yang bergerak akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam. Relativitas waktu merupakan waktu yang diukur oleh jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Momentum. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan v sama dengan memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai makalah fisika, yaitu gelombang elektromagnetik dan teori relativitas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.